baris pesawat sedikit membingungkan dan memaksa beberapa tim yang harus bermain di kanan map berpikir keras aja, Sven. Yes, kelihatannya ini lebih menguntungkan untuk kayak Aura, kayak MBR. Karena mereka bakal punya tempo lootingan yang udah cepet banget dan mereka bisa settle ke jalur rotasi mereka selanjutnya. Karena kalau gue lihat dari 2 game sebelumnya itu, semua tim itu mempunyai pergerakan yang lebih cepat daripada regular season. Iya, mereka coba untuk memaksa bermain di tengah zona yang dimana mereka kira itu cukup aman. Justru beberapa tim yang bermain dari luar zona yang mendapatkan keuntungan lebih. Iya. Karena resource mereka tidak terpakai dan tidak adanya satu point lagi di sini di mana seorang Dorn berhasil mendapatkan Aitindir dan menjadi first blood untuk First Rider Storm. Wah, ini merupakan hal yang tidak umum ya. Karena kalau kita ngomongin Storm juga punya banyak variabel gameplaynya. Dia biasanya main di sekitar Mountain Villa, tapi dia tahu ada Onyx di sana, ada MDR di sana. Agak sulit keluarnya. Apalagi kalau kita belok ke kanan bakal ada Central, tapi kita bakal fokus kembali ke Storm yang juga masih bakal menempatkan mata mereka tertuju kepada GPX. GPX sendiri juga harus melarikan diri. Tidak baik kondisi seperti ini untuk GPX saat ini, apalagi mereka belum mendapatkan lootingan yang proper. Raul terlihat di sana akan ditinggalkan, tapi Wings dari belakang masih bisa memberikan ancaman dengan AC-18 yang udah ada di genteng sana, Bung Skyla. Udah berada di genteng, satu orang ter-take down tapi masih belum dikonfirm dan kali ini memberikan waktu untuk setidaknya Rao atau siapapun yang tersisa menghidupkan kembali sang Kapten Justin. Ada satu sensor shockwave juga yang sudah mulai diaktifkan tapi tidak ada granat dari kedua tim yang sudah mulai dilemparkan. Tembakan dari seorang Uwai masih belum memberikan dampak apa-apa dan menurut gua kali ini lead yang dimiliki sama First Rider Storm jadi malah berkurang karena mereka terkunci posisinya dan mereka nggak bisa looting juga. Sepakat, ini udah telanjur 2 maju ya kan, kalau misalkan mereka narik dulu oke, mungkin masih ada Steffi di sana yang dipencet, tapi itu juga membuat informasi dari arah GPX juga jadi terkumpul. Oke, musuh kita udah pakai Steffi, jadi sebenarnya kita masih bisa fight back, kita masih bisa memberikan perlawanan. Upaya ras sudah dilakukan oleh teman-teman dari First Riders, terlihat di sini Raul bakal menjadi target, gak punya gol, bakal diajar dari luar sekaligus. Knockdown sepertinya, tapi di sisi lain ada Sam 13 juga berhasil dapetin seorang Lim. Bakal ditukar dengan Mario juga dan Raul sudah terjatuh kali ini. Masih bisa dihidupkan kembali tindirnya oleh sang kapten yaitu seorang Justin. Dan Wai bersama Nord akan tetap memberikan serangan-serangannya yang agresif tertuju ke arah GPX. Di samping itu Wings juga masih menjadi PR untuk Everstone karena tetap di atas genteng dan merepotkan sekali, Bung Skyla. Ini masih dengan kondisi yang tidak menguntungkan untuk kedua tim yang harusnya Brasilia Rumah 13 memiliki lootingan yang cukup banyak tapi mereka harus membagi dan mereka memakan waktu sampai 3 menit yang artinya mereka bakal bingung gimana cara melakukan rotasi kedua karena kita harus berkaca dari game 1 dan game kedua. Pada menit segini udah banyak banget tim yang mendapatkan checkpoint kedua mereka dan kali ini ada satu knockdown yang berhasil didapatkan orang seorang David, tapi David sendiri masih coba untuk bertahan. Wings belum bisa disecure tapi GPX berada dalam kesulitan, bisa gue bilang. Masih coba untuk melakukan pergerakan lagi dan mencari info di mana lawannya berada. 2 poin eliminasi di lain sisi. Mr. 05 berhasil mendapatkan salah satu player dari GRC. Tembakan oleh seorang Aitindir karena seorang Uwa yang sedang mengejar masih bisa saling tahan dan Wings tidak bisa diselamatkan kayaknya. Tidak bisa diselamatkan untuk sementara waktu karena emang ke genteng agak susah. Nah, tapi kalau kita lihat dari kill feed dari tadi kayaknya ada jibaku serangan antara GRC dan juga Evos Divan. Dan yang menarik ya, gua nggak lihat rumah 7-nya ada RRQ. RRQ-nya tadi kalau gue lihat di minimap udah gerak. Entah itu ke field atau bahkan mungkin ke tengah zona selanjutnya. Tapi kita masih bakal harus difokuskan ke arah Scoopers. Masih bakal mencari di mana sisa player dari arah GPX. Justin juga udah memberikan sebuah bait. Dari sebelah kanan tentunya David. Melebarkan sayap dari sebelah kanan juga terlihat. Ada lemparan grenade dan juga Sencho Wave datang. Berbahaya sekali untuk GPX. Sudah mulai terulur, resources semakin tipis. Bahkan Scooper pun tidak memiliki gol. Bahkan malah diajar Justin. Masih bisa selamat ternyata, walaupun begitu dia harus tetap berhati-hati terhadap lawannya. Satu upaya flank yang cukup gagal, walaupun udah melakukan inisiasi yang cukup baik, melakukan flank ke arah kanan, tapi kali ini kita bakal dialihkan sedikit, ada fight yang bakal terjadi antara teman-teman dari Iko dan juga Dranis, di mana masing-masing tim merupakan satu sama lain dan sudah ada seorang Embot yang bakal coba untuk melakukan satu reviving. Ambon juga terkena down, menyisakan Mal dan juga Susana, tapi hujan granat sudah mulai dirasakan di arah depan. 2-2, bahkan granat dari Iko masih belum usai, masih coba untuk ditahan lagi. Ponsel coba mencari lagi di mana lawannya berada. Susana kali ini menjadi orang paling depan dan menyisakan seorang Dudes sendirian di mana seorang Dudes dan tentunya Dudes adalah penyelamat dari Iko Esports. Dragon Phoenix harus puas di posisi ke-11. Sayang sekali setup yang udah sangat mengerikan
ternyata dari Dranix menuju ke arah Eko, tapi karena Kocel dan juga Dudes masih bisa buying time sedemikian rupa dan juga ada perlawanan yang sangat sengit dari mereka mengakibatkan Dragon Phoenix tidak bisa berbicara banyak. Lo bisa lihat tadi gimana Kocel itu bisa bikin Dragon Phoenix ke distract, dua Dragon Phoenix ke distract itu membuat space untuk seorang Dudes sehingga Dudes bisa memberikan serangan balasan yang akhirnya efektif dan juga maksimal, dan kita akan dialihkan ke arah Onyx Olympus yang ternyata dia nggak mau keduluan sama Aura nih. Yes, dan kalau lu lihat juga masih belum selesai pertarungan di sebelah kiri map kita. Di mana ada GRC dan juga teman-teman dari MBR yang sudah mengetahui posisi satu sama lain. Ada seorang Lim yang udah cukup sekarang, seorang Randy Seven coba untuk maju dan melakukan inisiasi rushing untuk memandu teman-teman yang bergerak lebih dekat lagi. Tapi seorang Mario sudah berhasil untuk di take down begitu saja. Dari sebelah kanan, Eki melakukan firing dan juga spray down ke arah teman-teman dari MBR. Tapi MBR masih cukup kuat dengan 4 orang yang tersisa. Waldo berhasil menumbangkan seorang Mario, sang ujung tombak dari teman-teman GRC. Ya sudah tidak terlalu menguntungkan untuk teman-teman GRC karena mereka sudah terkikis satu persatu. Tadi juga udah sempat digigit juga secara resources sama Evos Divine. Sementara MBR tanpa rasa takut masih penasaran. Dia akan segera menyisir dan memastikan area crossroad benar-benar besi. Tapi dia udah dapetin infonya tuh. Randy 7. Jangan sampai mengulang mistake di game-game sebelumnya. Ini bakal fatal banget juga untuk MBR karena mereka bakal ke-delay secara rotasi pergerakan ya. Apalagi kalau ngomongin field juga pasti udah bakal ada orang selanjutnya. Eki masih bisa memberikan decoy yang bagus banget untuk temennya, dan juga lo bisa lihat gimana perlawanan dari Eki di sini juga cukup disiplin untuk bikin MBR-nya benar-benar terdelay. Yes, tujuan dari seorang Eki bukan untuk mendapatkan MBR a whole team. Mereka dia cuma memberikan waktu untuk teman-temannya melakukan setup ulang. Dan kali ini Randy Seven sebagai orang yang paling depan untuk memberikan satu pressure terhadap lawannya bergerak dengan sangat baik sampai akhirnya memberikan seorang Lim upaya untuk melakukan flanking dan mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Mantep banget dibikin jadi 2 lawan 2, sekarang 3 lawan 2. MBR benar-benar termakan sama gameplay dari GRC. Sudah terlihat, semua informasi sudah didapatkan oleh Eki dan juga Lim. Lim masih akan berbuat sesuatu dari atas, tapi YC juga berbicara lebih banyak untuk arah GRC. Surya juga harus kehilangan Eki. Sisa Surya aja akan melarikan diri harusnya. Dan MBR gak boleh sampai kehilangan kesempatan untuk ngabisin Surya di sana sedikit lagi. Masih berhasil selamat, masih bertawan Dewi Fortuna, tapi harusnya YC gak bakal melepaskan aimnya ke arah Surya. Ya, dan ini menjadi tidak menguntungkan untuk GRC karena di game sebelumnya mereka baru aja mendapatkan Buya dengan poin eliminasi yang bisa gue bilang kurang banyak. Dan kali ini karena harus mereka finish di posisi ke-10 dengan 1 poin eliminasi aja, gue rasa bakal menjadi kesulitan untuk mereka. Mereka sudah membuang kurang lebih 2 game. Ya, mereka udah buang 2 game, sementara kontender mereka kayak RRQ, kayak Evos Divine itu, GPX itu mereka selalu bermain konsisten. Bahkan Aura aja tadi masih bisa finish top 5 juga gitu. Betul, Aura juga masih cukup konsisten di 3 match yang udah kita saksiin. Dia selalu masuk ke Big Six setidaknya walaupun poin eliminasi belum mendukung. Tapi yang dibutuhkan dari beberapa tim memang untuk bermain konsisten dan dapetin momentumnya aja. Walaupun Sam 13 bilang gak ada yang namanya momentum. Gak ada yang namanya momentum, itu semua emang udah disiapkan dan akhirnya GRC Aphrodite harus dimakan oleh MBR Epsilon kali ini. 4 poin eliminasi udah mereka dapatkan, tapi ingat MBR selalu mempunyai PR yang sama dari regular season, yaitu ketika berhadapan ke arah mid game dan bertemu tim lain di rotasi mereka. Ya, MBR sendiri merupakan salah satu tim yang improve banget dari week ke weeknya. Dan bisa gue bilang akhir dari FFML season sebelumnya itu membuat mereka harus benar-benar merubah gameplay dan juga memberi tamparan untuk mereka. Dan pada akhirnya kita bisa melihat beberapa kali di minor turnamen mereka memberikan warna yang cukup baru dengan gameplay yang baru juga. Betul. Harapan gue MBR sebagai tim tabrak yang benar-benar nggak pernah mandang siapa lawannya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga atas pembelajaran mereka di hari kemarin. Yes, ini bukan tentang hasil leaderboard, tapi hasil secara evaluasi gitu ya, yang semaksimal itu harusnya dengan variabel yang banyak mereka terapkan, yang mana itu cukup kompleks dan juga belum banyak tim-tim melakukan hal tersebut gitu. Sekarang kita bakal lihat secara map, lo bisa lihat gimana RRQ udah cukup objektif, makanya tadi sempat gue mention pas GPX sama FR lagi di Brasilia perang, nggak ada RRQ-nya di rumah 7, dia udah jalan, dia bener-bener seobjektif itu dan nggak mau kalah dari speed timing rotasinya.
Ya, ini pembacaan yang bagus banget dari sang kapten Legalot ya. Lu bisa tahu gimana dia punya drop zone di daerah rumah 7 dan dia memanfaatkan situasi yang dimana fieldnya nggak ada yang ngisi. Itu. Biasanya field memang ada teman-teman kayak Iko yang melakukan rotasi, ada juga Dragon Phoenix. Tapi karena dia mendengar ada peperangan di daerah atas, akhirnya mereka berusaha untuk bergerak masuk terlebih dahulu. Dan kita bakal tahan sedikit pembahasan kita karena kali ini First Rider Storm yang sudah berhasil mendapatkan 6 poin eliminasinya bakal bermain lebih agresif lagi ke arah depan. Ada teman-teman dari Iko yang hanya menyisakan 3 orang aja. Oh, tapi udah kembali lengkap dan kali ini ada hit list juga yang sudah diaktifkan. Iko tidak ingin meladeni pertempuran yang akan terjadi. Mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Koja tidak di posisi yang aman dengan mobil yang hampir rusak. Bahkan David sudah berhasil mendapatkan seorang duels di sana. Abah juga di lane sisi sudah berhasil untuk take down. Yes, untungnya masih ada Bion berhasil merevive kembali seorang Abak di arah area yang berbeda dan kita masih akan difokuskan oleh Everstorm. Setelah berhasil mendapatkan GPX dia juga akan mengejar dari arah Eko sendiri yang udah terpantau dan udah terbidik dengan tepat. Informasi harusnya didapatkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari First Rider Storm. Tapi gue penasaran juga kalau lo perhatiin di minimap itu ada Bigetron Delta. Apa yang akan dilakukan Bigetron Delta dengan kondisi seperti ini? Apakah menunggu pecahnya perang atau emang mereka Bion 1 lawan 3 mencoba melebarkan sayap ke sebelah kanan. Renzi kehilangan sekadaranya dan Sam 13 ngeflank dari sebelah kanan. Bakal coba habisi satu-satu dari arah MBR. Bakal coba diajar terkikis banyak banget. Randy juga kelihatan terkeker. Sam 13 masih dapetin kesempatan untuk melihat ke arah Besto. Besto udah dalam bidikan seorang Sam 13. Tapi Randy harus diculik oleh Abai. Kebantu sama RRQ. Dan Evo sendiri bakal menghabisi MBR. Tapi Abai juga berhasil dapetin Abang. Dan juga Valdo di bakal jatuh oleh Kapten Sam 13. Ada Abai yang berhasil dapetin Abai lagi. Dan akhirnya Sam 13 berhasil dapetin Valdo. Sisa YC aja di belakang sana agak sulit untuk MBR kali ini. Skyla. Ya, dan tentunya menjadi sedikit kesulitan juga untuk sang kapten Sam 13 yang dimana Sam 13 kenapa tidak melakukan healing bahkan berada di play zone sampai akhirnya berhasil di take down begitu saja. Kali ini pergerakan dari Info sedikit terbaca dan ternyata Sam 13 ada connection issue dan kita sudah berhasil dari mana seorang Sion menjadi satu orang terakhir dari EVOS Divine. Kali ini coba untuk melakukan kill terlebih dahulu dan FR bakal berhadapan dengan salah satu tim yang cukup kuat untuk pada kali ini. YG berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. EVOS Divine harus finish di posisi ke-9. Sayang sekali dan gue juga tadi lihat agak sulitan Besto karena Besto bersama teman-teman MBR Epsilon harus tumbang dimakan oleh Aura dan juga First Rider. Tapi bakal lanjut First Rider di sini bakal ada Sousa dan juga Kapten Darkol dari Eclipse akan berhadapan dengan landak kuningnya. Terlihat terpantau, Gare udah bagus banget setup tapi Flash Freeze-nya malah tektok ke diri sendiri. Sayang sekali hal yang gak boleh terulang lagi tentunya. Tayo masih dengan bidikannya, Kord siap di tangan dan juga bakal coba regroup dulu naik ke arah atas. Area jalan raya tentunya sambil kita pantau round kedua. Cara poin Impos lagi di atas. GPX juga dan ada Dragon Phoenix bersama dengan RRQ Kazu membayang-bayangi. Ini bakal jadi menarik banget karena persaingan sengit. Ditambah dari arah RRQ juga lagi ngebayang-bayangin mereka di atas Skyla. Yes, RRQ merupakan salah satu tim yang berada di posisi victory dan mereka masih cukup hidup. Begitu juga dengan GPX Achilles. Ada yang 9 dari sang kapten terkuat di muka bumi dan Legalot berhasil menumbangkan seorang Tayo kali ini. Kondisi menjadi 4 lawan 3. Pergerakan dari RRQ sedikit menahan dan coba untuk bergerak ke arah kiri di mana Scooper di lane sisi berhasil mendapatkan Kocel. Masih coba untuk bergerak dan mencari info di mana lawannya berada sambil melakukan clearing di daerah atas. Tapi sayangnya Onyx Olympus berhasil ditumbangkan di posisi ke-7. Sayang sekali begitu juga dengan FR Eclipse. Ini teori ancaman yang bagus sekali dari RRQ Kazu. Berhasil merintek compound dan lo harus ingat masih ada 5 tim yang tersisa dan juga 18 peserta yang hidup. Bigetron cukup aman di rumah ayamnya tapi Eko. Mampukah mereka selamat? Begitu juga dengan Aura. Yang walaupun mereka lagi lengkap tapi secara kill mereka belum banyak. Secara circle mereka juga belum dapat. Menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Aura Ignite tentu ya Bung Skyla. Masih menjadi tantangan yang cukup baru dan kalau melihat sebenarnya dari zona sendiri tidak berpihak kepada siapapun yang dari atas harus masuk ke dalamnya, dari bawah juga harus bergerak ke atas. Cuman ada Bigetron dan setitik rumah yang mendapatkan zonanya dan kali ini pertanyaannya adalah siapa yang bakal bergerak terlebih dahulu karena Aura sendiri seorang Engat lagi dan lagi sudah berhasil di take down bahkan di secure di kondisi yang sedang urgent sekali dan kali ini RRQ Kazu mulai melakukan pergerakan masuk ke dalam zona selanjutnya. Pembagian peluang yang sangat baik berhasil ditumbangkan digigit
oleh Zona dan memisahkan 5 tim dengan 16 orang yang masih hidup. Aura sedikit kebingungan. Everstorm dieliminasi di posisi kelima dan juga dan BTR masih belum selesai sampai di sini aja. Mereka masih ingin lebih. Mereka ingin mencari di mana lawannya berada. Dan ada Aura yang sudah mulai mendekat juga ke arah dalam pertahanan dari teman-teman BTR. Membagi kondisi dan ini merupakan keuntungan untuk teman-teman dari Legal. Ombak berhasil juga di take down. Dia coba untuk menahan perjalanan dari seorang Aura tapi tidak bisa berbicara banyak. Menyisakan 2 orang aja dari teman-teman Iko. Arar Kitazu masih cukup 4 orang. Coba untuk melemparkan granat dan pergerakan satu flanking yang sangat berbahaya dari seorang Legal. Bahkan mereka masih mendapatkan 8 poin eliminasi.